DKI Jakarta. Saya melakukan KKN COVID-19 ini karena pada semester saya terjadi pandemi virus COVID-19. Kemudian KKN yang dijalankan berbeda dengan KKN-KKN sebelumnya yang biasanya dilakukan di desa-desa atau wilayah-wilayah Jawa Tengah sesuai dengan wilayah Universitas Diponegoro itu sendiri. Program kerja yang saya laksanakan pada kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Robadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang ada dua program kerja. Yang pertama adalah manfaat penggunaan masker, yang hasil outputnya adalah banner pemasangan di kantor RT setempat. Yang saya lakukan adalah pertama melihat keadaan wilayah sekitar saya, RT saya, yang banyak masyarakat masih tidak menggunakan masker saat keluar rumah, pergi ke warung, membeli makanan, atau bahkan hanya sekedar ngobrol bersama tetangga. Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar daerah saya, karena pernah adanya 10 orang terkena COVID-19 kemudian dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran. Hal tersebut mendorong saya untuk melaksanakan program kerja ini agar masyarakat semakin menyadari manfaat menggunakan masker di luar rumah. Walaupun hanya bepergian ke sekitar rumah, namun hal tersebut sangatlah penting. Hasil dari pemasangan banner itu adalah banyak masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya menggunakan masker. Dapat dilihat dengan data-data nanti yang saya lampirkan bahwa sudah banyak masyarakat yang menggunakan masker di daerah rumah saya. Hal yang kedua yang saya lakukan adalah pembagian cairan desinfektan dan hand sanitizer. Pembagian cairan desinfektan dan hand sanitizer saya lakukan pada masyarakat yang melakukan pengantrian sembako COVID-19 dari pemerintah daerah setempat dan dari pemerintah pusat itu sendiri. Hal yang saya lakukan adalah membagikan hand sanitizer bagi para pengantri sembako COVID agar saat sebelum dan sesudah mengambil sembako mereka tetap steril dari virus COVID-19. Dan yang kedua, saya membagikan hand sanitizer untuk disemprotkan ke paket bantuan sembako agar paket bantuan sembako tersebut meminimalisir dampak penularan COVID-19 di sesama masyarakat. Program kerja pembagian cairan desinfektan dan hand sanitizer kepada para penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah DKI Jakarta yang saya lakukan di RT kami pada saat pembagian sembako dilatar belakangi oleh RT kami, Kelurahan Robadak Selatan, mendapatkan bantuan sosial berupa 1 paket sembako dari pemerintah DKI Jakarta kepada setiap keluarga yang didaftarkan pada RT kami dan memiliki kartu keluarga yang sah dan terdaftar. Hasil diskusi dan saya bersama Pak RT menyimpulkan bahwa kegiatan yang dibutuhkan oleh daerah kami adalah himbauan untuk menjaga jarak saat mengantri sembako dan membagikan cairan desinfektan bagi setiap warga yang mengantri pengambilan sembako. Hal tersebut dilakukan agar warga masyarakat RT 9 yang mengambil sembako dapat menjaga kesehatan satu sama lain, meminimalisir virus COVID-19 melalui pemakaian cairan desinfektan yang disemprotkan ke paket bantuan sosial yang dibagikan dan memakai cairan hand sanitizer yang telah saya bagikan pada saat sebelum dan sesudah mengambil bantuan sosial. Hal tersebut dapat meminimalisir kesulitannya mencuci tangan pada saat itu dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 antar warga kami. Oleh karena itu, saya menggalakkan kegiatan KKN berupa pembagian hand sanitizer kepada warga masyarakat yang mengantri pembagian bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah DKI Jakarta. Manfaat yang dirasakan warga melalui program kegiatan yang saya galakan ini yaitu warga masyarakat yang mengantri bantuan sosial terjaga kesehatannya dengan menggunakan cairan desinfektan dan hand sanitizer yang telah saya bagikan. Meminimalisir kemungkinan warga masyarakat yang mengantri bantuan sosial terinfeksi virus corona dari yang lain. Menjaga kesterilan penerima dan pemberi bantuan sosial dari virus COVID-19. Penerima bantuan sosial dapat mengambil sembako dan kembali ke rumah dengan aman dan nyaman, serta tidak membahayakan orang lain yang ditemui di kantor, RT, ataupun keluarga di rumah. Meminimalisir penerima bantuan sosial menjadi carrier COVID-19 kepada orang lain. Selamat malam teman-teman semua, kembali bersama saya di channel YouTube saya pada hari ini. Sekarang saya berada di rumah Pak RT setempat yang kemarin
melakukan pembagian sembako COVID yang saya berikan hand sanitizer dan cairan desinfektan kepada warga masyarakat di RT kami berkaitan dengan pembagian sembako COVID-19. Mari ikuti saya masuk dalam bertemu Pak RT. Permisi Pak, selamat malam. Malam. Berikut adalah perkenalkan Pak RT kami, RT Suroto, Pak Suroto, selaku RT dari RT setempat yang kemarin telah mengizinkan saya melaksanakan program kerja di RT kami berkaitan dengan pembagian sembako, pembagian dan desinfektan pada saat pembagian sembako di RT kami. Mari Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa boleh Pak? Silakan. Jadi yang pertama, kemarin sudah melakukan pembagian desinfektan dan cairan hand sanitizer di RT sini pada saat pembagian sembako COVID-19. Menurut Bapak, apakah pembagian hand sanitizer dan cairan desinfektan pada saat pembagian sembako COVID-19 sangat efektif untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19? Sangat efektif untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Apakah respon masyarakat senang Pak atau bagaimana terhadap pembagian itu? Apakah menyusahkan pada saat pembagiannya atau malah bagaimana respon masyarakat yang Bapak lihat dan Bapak tangkap dari kemarin pada saat pembagian sembako? Responnya sangat antusias, bisa meminimalisir penyebaran virus pada saat pembagian sembako yang dilakukan kemarin waktu kita menerima sembako. Ya. Lalu apakah cairan desinfektan dan hand sanitizer tersebut digunakan dengan baik pada saat pembagian? Apakah hal tersebut dapat meminimalisir atau sangat meminimalisir penyebaran virus pada saat pembagian sembako ke warga. Oh iya, kemarin kalau tidak salah ada beberapa warga di sini yang terkena virus COVID-19 Pak. Kalau khususnya di RT kami itu tidak ada, tapi di RT sebelah itu ada, tapi sudah ditangani langsung oleh dinas kesehatan. Kalau begitu berarti di Kelurahan Robadak Selatan ini pernah ada yang terkena dan terinfeksi virus COVID-19 itu sendiri ya Pak ya? Pernah ada. Kalau dengan pembagian sembakonya sendiri, apakah pembagian sembako selama ini memperhatikan tingkat penyebaran COVID-19-nya, misalkan seperti diberikan hand sanitizer atau bagaimana, atau cuci tangan sebelum menerima Pak? Ya intinya sekarang di warga itu disuruh hidup sehat. Ya sebelum aktivitas ya tetap kita cuci tangan pakai itu seperti yang disarankan oleh dinas kesehatan. Terus setiap keluar rumah atau mengadakan kegiatan apa ya tetap harus kita pakai masker. Oh iya. Baik, berarti untuk di RT sini sudah sangat baik ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Meminimalisir penyebaran virus COVID-19-nya karena mereka selalu menggunakan masker pada saat di luar rumah, cuci tangan pada saat masuk dan mau keluar rumah ya Pak? Ya, betul sekali. Dan pada saat pembagian sembako COVID pun tetap memakai hand sanitizer dan mencuci tangan yang sudah disediakan di rumah depan rumah masing-masing ya Pak? Iya, betul. Ya, Pak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama-sama. Malam pemirsa sekalian, pada malam hari ini saya telah sedang mengunjungi warga Kelurahan Robadak Selatan yang kemarin saat pembagian sembako COVID-19 saya berikan produk hand sanitizer dan cairan desinfektan kepada masing-masing warga yang mengikuti pengantrian sembako. Salah satunya adalah Ibu Herni. Silakan Ibu. Ibu Herni kemarin mendapatkan bantuan berupa cairan hand sanitizer dan desinfektan untuk mengamankan dirinya dalam proses pengambilan sembako dan pengantrian sembako yang didapatkan dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah DKI Jakarta. Oke,
Selamat malam Ibu Herni, boleh meminta waktunya sebentar untuk diwawancara berkaitan dengan kegiatan saya kuliah kerja nyata? Ya, selamat malam, boleh. Boleh. Oke, pada malam hari ini saya ingin menanyakan tentang program kerja yang telah saya galakan kemarin di Kelurahan Rawabadak Selatan pada saat pembagian sembako COVID-19. Kemarin saya membagikan cairan hand sanitizer dan desinfektan kepada masing-masing pengantri bantuan sembako COVID-19 dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pembagian cairan desinfektan dan hand sanitizer tersebut? Apakah efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19? Efektif ya, karena kan itu bisa digunakan saat kita susah mencari tempat untuk cuci tangan, dan juga cairan desinfektan bisa kita pergunakan juga di rumah apabila ada orang yang berkunjung atau ada kiriman paket, bisa kita pergunakan. Apakah pembagian cairan desinfektan dan hand sanitizer tersebut menghambat pada saat pembagian bantuan sembako atau bagaimana? Enggak. Tidak sama sekali ya. Berarti pembagian cairan desinfektan dan hand sanitizer sangat efektif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya Bu ya? Iya. Ada saran atau masukan untuk kegiatan kuliah kerja nyata yang telah saya lakukan kemarin Bu? Bagus ya, jadi biar mahasiswa yang KKN juga langsung terjun ke masyarakat, mengetahui apa yang harus dia lakukan sebagai seorang mahasiswa, terlebih di daerah tempat tinggalnya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya, selamat malam. Malam. Program kerja saya yang pertama adalah pemasangan banner mengenai manfaat menggunakan masker di RT kami. Hal tersebut saya lakukan karena saya melihat masyarakat yang tinggal di RT kami, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, masih minim kesadaran dalam menggunakan masker di era new normal ini. Pada saat keluar rumah, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, berkerumun lebih dari 5 orang, dan mengobrol satu sama lain dengan jarak yang tidak aman, yaitu jarak kurang dari 1 meter. Padahal menggunakan masker di luar rumah pada masa pandemi ini sangatlah penting karena hal tersebut dapat menjaga dan mencegah kita semua dari terjangkitnya virus corona, baik melalui udara yang kita hirup, bersentuhan dengan orang lain, dan cipratan liur orang lain. Hal tersebut terbukti bahwa daerah kami menjadi zona merah COVID-19 karena ada 10 orang terkena COVID-19 dan langsung dilarikan ke Wisma Atlet Kemayoran. Melihat keadaan ini, melalui survei yang telah saya lakukan bersama Pak RT dan Pak RW, didapatkan suatu kesimpulan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar melalui spanduk yang akan dipasang di daerah wilayah kami, yaitu spanduk yang berisikan tentang pentingnya menggunakan masker di luar rumah. Manfaat yang didapatkan masyarakat melalui program kegiatan pemasangan spanduk ini, masyarakat mengetahui manfaat menggunakan masker saat pandemi COVID-19, masyarakat mengetahui tempat dan waktu yang tepat menggunakan masker, masyarakat memiliki kesadaran dalam menggunakan masker di daerah sekitar rumah karena sudah mengetahui manfaatnya, masyarakat tidak tertular COVID-19 apabila ada warga sekitar yang terinfeksi virus COVID-19, dan masyarakat dapat menjaga satu sama lain dari infeksi virus COVID-19. Dalam banner yang saya pakai juga menambahkan peraturan gubernur yang mewajibkan bahwa warga masyarakat Jakarta wajib menggunakan masker saat bepergian keluar rumah dan tempat umum. Selamat malam teman-teman, pada malam hari ini saya sedang berjalan-jalan di sekitar rumah dan saya bertemu dengan salah satu narasumber kita tentang bagaimana virus COVID-19 berada di daerah sini dan bagaimana respon masyarakat terhadap penyebaran virus COVID yang ada di wilayah kami dan meminimalisir penyebarannya. Berikut kami tayangkan orangnya. Selamat malam, Ya, Mbak. malam, ya. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa? Saya Dinda. Bersedia saya wawancara untuk kegiatan kuliah kerja nyata yang akan saya sharekan melalui YouTube? Boleh. Oke, baik Mbak. Untuk pertanyaan pertama saja langsung, bagaimana menurut Mbak respon masyarakat sekitar terhadap program kerja yang telah saya galakan di Kelurahan Rawabadak ini berkaitan dengan penyebaran COVID-19 di kelurahan ini? Respon masyarakat sangat antusias dan juga membantu kita juga
berharga dan sangat bermanfaat bagi kita untuk meminimalisir pencegahan COVID-19 yang merebak tahun ini. Respon masyarakat salah satunya kan program kerja saya ada 2 Mbak, yaitu pemasangan spanduk banner tentang manfaat menggunakan masker dan peraturan gubernur yang mengaturnya. Kemudian ada pula pembagian desinfektan dan hand sanitizer serta himbauan untuk menjaga jarak minimal 1 meter antara satu sama lain. Apakah hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19? Ya, yang pertama dengan pemasangan banner dan juga himbauan itu dapat membantu masyarakat, terutama dalam peraturan gubernur yang Mbak tempelkan di atas banner, itu sangat membantu sekali untuk semakin masyarakat mengerti akan arti pencegahan COVID-19 dan menghindari jarak dengan masyarakat sekitar. Baik Mbak, untuk waktunya dan atas ketersediaannya saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Iya, terima kasih. Berdasarkan reportase yang dibagikan dan kampanye di Instagram yang dilakukan oleh Audrey mengenai penggunaan masker, saya, Sheryl, sebagai salah satu warga Rawabadak, semakin menyadari bahwa penggunaan masker di luar saat berpergian sangat penting untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan juga mencegah penularan dari orang yang memiliki gejala. Selain itu, penggunaan masker adalah salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan dan harus dimulai dari diri sendiri untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.